Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan yang menganugerahkan lagi hari baru bagi kita semua. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saatnya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, di saat pagi hari ini kami pun berteduh di hadapan-Mu dalam kerinduan menikmati indahnya karya kasih-Mu. Kami akan menapaki lagi hari yang baru, hari anugerah Tuhan. Kuasailah hati kami dan kehidupan kami ini ya Tuhan, supaya kami tenang dan tentram jiwa kami, supaya hati kami hening dan pikiran kami jernih. Firman-Mu meneduhkan sanubari, menghening-beningkan nurani, supaya kami berbuat baik dan benar sesuai kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, pagi hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21. Sekali lagi Injil Matius 7 ayat 21, firman Tuhan berkata demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Saudara-saudaraku, tema perenungan di pagi hari ini, apakah engkau mengasihi Tuhan? Jika pertanyaan itu disodorkan kepada kita, sudah pasti kita semua tanpa terkecuali pasti kita akan menjawab, ya, aku mengasihi Tuhan. Dan kita pasti akan merasa tersinggung atau bahkan marah jika dikatakan kalau kita tidak mengasihi Tuhan. Tapi mengasihi Tuhan itu tidak cukup hanya melalui kata-kata, melainkan harus ada buktinya. Apa buktinya? Mungkin di antara kita akan menjawab, aku selalu rajin beribadah. Aku juga aktif dalam pelayanan di gereja dan masih banyak lagi. Cukupkah semua jawaban itu? 1 Korintus 8 ayat 3 berkata, orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Nah, banyak orang Kristen memiliki pandangan yang salah, yaitu merasa sudah dikenal oleh Tuhan, padahal belum tentu demikian, saudara-saudara. Akan tetapi orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan melakukan kehendak Bapa dengan sungguh-sungguh pasti dikenal oleh Tuhan. Tuhan berkata, pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Matius 7 ayat 22 sampai 23. Jika kita mencermati, akan terasa aneh. Karena Kristus mengatakan hal ini kepada bukan sembarang orang, tetapi kepada orang yang menyebut Kristus sebagai Tuhan alias orang Kristen. Bahkan kepada mereka yang sudah bernubuat, mengusir setan dan melakukan banyak mujizat. Dengan kata lain, orang Kristen yang sudah melayani dan punya banyak karunia. Mengapa mereka yang secara kasat mata tanpa aktif ke gereja dan bahkan sudah melayani tidak dikenal Tuhan? Kalimat aku tidak pernah mengenal artinya bahwa tidak ada hubungan yang intim, tidak karib dengan Tuhan. Ibadah dan pelayanan hanya dilakukan sebatas rutinitas atau kegiatan agamawi. Dan hal itu tidak akan memiliki arti apa-apa di pemandangan mata Tuhan jika kita tidak memiliki persekutuan yang karib dengan Tuhan secara pribadi. Betapa banyak orang Kristen tampak sibuk dengan kegiatan pelayanan di gereja, tapi mereka tidak pernah menyediakan waktu secara pribadi untuk bersekutu dengan Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bukti kasih kita kepada Tuhan
Pertama adalah hubungan yang karib dengannya. Kita selalu mau membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan lewat doa dan persekutuan secara pribadi dan juga bersama dengan keluarga. Selain itu, bukti seseorang mengasihi Tuhan adalah ketaatannya dalam melakukan firman Tuhan. Ketaatan ini adalah syarat mutlak untuk kita bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 21 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, untuk menjadi orang yang taat bukanlah perkara yang mudah, karena ada harga yang harus dibayar dan sedikit orang Kristen mau membayar harga. Kebanyakan dari mereka lebih memilih untuk menuruti keinginan daging, lebih memilih kesenangan duniawi daripada harus bersusah-susah menuruti kehendak Tuhan. Nah, bukti lain kita mengasihi Tuhan adalah kita mengasihi sesama. Ini adalah hal yang ketiga. Bukti kita mengasihi Tuhan, sekali lagi mengasihi sesama. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. 1 Yohanes 4 ayat 20. Selama kita masih menyimpan kebencian, sakit hati, amarah, dendam terhadap sesama, adalah mustahil bagi kita bisa mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Mengasihi dan menjadi pendamai bagi saudara dan sesama. Itulah wujud nyata kita mengasihi Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah kita mengasihi Tuhan? Maka kita tunjukkan, buktikan lewat hubungan kita yang karib, yang intim dengan Tuhan, yang mau taat melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita setiap hari, dan mengasihi saudara kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih Engkau senantiasa memperhatikan dan melindungi kami. Kami sungguh bangga dan sangat bersuka cita memiliki Allah seperti Engkau. Ya Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuntun dan bimbinglah kami untuk senantiasa mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Mau membangun hubungan yang karib, yang intim dengan Engkau ya Tuhan. Melalui doa dan persekutuan secara pribadi, keluarga, tapi juga persekutuan jemaat. Biarlah kami juga dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu mau taat melakukan kehendak firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan juga kami wujudkan mengasihi Tuhan dengan mengasihi semua saudara-saudara kami, sesama kami. Itulah yang Tuhan kehendaki. Seringkali kami tidak dapat melakukan semuanya itu menurut kemampuan kami manusia karena kami punya banyak kelemahan dan keterbatasan. Tetapi kami percaya lewat pekerjaan kuasa Roh Kudus-Mu kami dimampukan. Karena itu bermohonlah kami, kiranya Engkau Tuhan yang akan terus menolong kehidupan kami dalam melanjutkan kehidupan ini dalam tugas dan kerja, memperjuangkan kehidupan dengan berbagai karunia yang telah Engkau anugerahkan bagi masing-masing kami. Apapun profesi kerja kami, usaha-usaha yang kami jalankan, yang kami tekuni, geluti, yang kami kerjakan setiap hari, kami sungguh percaya Bapa bahwa di mana ada usaha dan kerja keras, di situ ada jalan terbuka oleh Tuhan. Di sana pula ada berkat yang Tuhan sediakan. Dan kiranya apa saja yang kami rencanakan, harapkan dan cita-citakan, Tuhan yang buat segalanya berhasil. Kami pun berdoa
membawa permohonan untuk semua pergumulan kami. Dan saudara-saudara kami yang saat ini dalam persoalan di tengah keluarga, ataupun masalah pekerjaan, pergumulan sakit yang dialami, termasuk juga dalam pergumulan dunia pandemi COVID-19 ini. Tuhan kuatkan dan teguhkan iman percaya kami untuk menghadapi semua itu dalam keyakinan bahwa Engkau selalu punya cara untuk mengubah keburukan dan mendatangkan hal yang baik bagi kami. Karena bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil, yang sakit disembuhkan, yang dalam kebimbangan, yang dalam ketakutan putus asa, dalam berbagai persoalan, seberat apapun, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Pun yang berduka cita Tuhan hibur-hiburkan. Engkau Tuhan juga yang akan terus memberkati saudara-saudara kami yang hari ini bersyukur, merayakan hari ulang tahun pribadi dan hari ulang tahun pernikahan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, karena hidup ini adalah anugerah. Tuntun kami ya Tuhan mengisi hari hidup ini dengan berbuat kebaikan, tindakan-tindakan kasih, mengampuni, mengabdi, dan melayani. Semua kami lakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh sukacita. Terpujilah Tuhan, dengarkanlah doa dan permohonan serta ucapan syukur kami. Seluruh perjalanan kehidupan kami hanya mau taruh ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.